keajaiban antioksidan pada produk Maximax. Antioksidan itu adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat dari radikal bebas. Itulah antioksidan ya. Jadi zat yang mencegah atau memperlambat. Sebentar. Ya, antioksidan itu adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Sebelumnya kita belajar dulu sih apa sih radikal bebas itu? Ya, radikal bebas itu molekul yang tidak stabil yang diproduksi tubuh sebagai reaksi terhadap lingkungan dan tekanan lainnya. Jadi tubuh juga memproduksi. Tapi lebih ininya radikal bebas adalah lebih jelasnya atom yang memiliki elektron yang bebas. Jadi atau elektron yang tidak berpasangan. Jadi karena dia tidak berpasangan, ya seperti manusia ya, jadi dia sendirian ya dia bebas kemana-mana, tidak ada pasangan. Dan karena tidak berpasangan, dia ini jadinya tidak stabil. Biasa ya orang yang tidak ada pasangan pasti tidak stabil. Jadi bersifat liar dan mudah menggandeng molekul lain yang ada di sekitarnya. Ikatan inilah yang menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dan disebut ini adalah molekul yang tidak teroksidasi, menyebabkan terbentuk molekul baru yang dapat merusak sel-sel tubuh. Itulah radikal bebas itu. Jadi radikal bebas pada kenyataannya bisa berguna untuk tubuh, tapi kalau sudah terlalu banyak, dia malah jadi menyebabkan penyakit. Tapi kalau dia radikal bebasnya itu sendiri, sebetulnya dia melawan peradangan dan membunuh kuman atau penyebab infeksi ya di tubuh kita. Tapi kalau dia berlebihan, ini menjadi ancaman terhadap sel-sel tubuh kita. Karena dia jadi menyebabkan ketidakseimbangan ya. Jadi radikal bebas ini sebetulnya menjadi pemangsa yang bergerak liar, menyerang bagian tubuh yang masih sehat, sehingga jadi rusak. Ini yang menyebabkan penyakit. Jadi ini juga mendorong untuk terjadinya kematian sel. Pengaruh radikal bebas ini terhadap tubuh memang sulit untuk dideteksi ya, untuk dilihat atau dicari. Tapi secara perlahan dia menyebabkan penyakit, menimbulkan dampak yang luas. Dia akan menyebabkan penyakit. Itulah radikal bebas ini. Jadi radikal bebas ini sangat berbahaya ya kalau dia berlebihan. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya radikal bebas ini? Selain dihasilkan oleh tubuh secara alami, radikal bebas ini juga bisa berasal dari luar tubuh. Jadi ada di dalam tubuh, tapi bisa juga ada dari luar tubuh. Produksi radikal bebas ini di tubuh tentunya bukan tanpa manfaat ya. Dia banyak manfaat yang seperti tadi saya bilang. Tapi kalau sudah berlebihan, justru jadi menyebabkan suatu kerusakan. Dan radikal bebas ini sumbernya ada dua. Dari dalam tubuh sendiri, jadi dari dalam tubuh kita sendiri disebut endogen,
dan dari luar tubuh kita disebut eksogen. Radikal bebas ini sepanjang hayatnya itu di dalam tubuh tuh dia berlangsung secara reaksi oksidasi. Artinya reaksi yang terjadi karena adanya oksigen. Jadi pasti terjadi terus di dalam tubuh kita karena kita kan menghirup oksigen terus ya. Jadi ini menyebabkan reaksi oksidasi, dan kalau berlebihan dia menjadi radikal bebas. Dan ini yang disebut yang dari dalam tubuh. Dan semua makhluk hidup pasti memerlukan oksigen ini ya. Jadi makanya akan terjadi radikal bebas ini. Kita bernafas saja sudah melakukan metabolisme dengan oksigen ya, dan menghasilkan inersi yang bergantung terhadap oksigen itu. Reaksi oksidasi menghasilkan produk baru berupa oksidan yang merupakan radikal bebas. Itulah tadi radikal bebas itu. Ini yang endogen. Sedangkan kalau yang eksogen itu berasal dari luar, yaitu polusi udara ya, dari knalpot motor, dari asap rokok, dari makanan, obat-obatan yang masuk dalam tubuh kita itu akan menyebabkan radikal bebas juga karena adanya oksigen di sekitar kita ya, jadi terjadi oksidasi. Jadi itulah asalnya radikal bebas. Jadi kalau produksi radikal bebas di tubuh ini tentunya bukan tanpa manfaat. Dalam jumlah yang normal, radikal bebas itu memang sangat bermanfaat. Misalnya dia menyebabkan sistem kekebalan tubuh meningkat dengan menggunakan radikal bebas untuk melawan infeksi ya. Seperti tadi saya katakan, radikal bebas itu dapat melawan infeksi atau peradangan. Tapi kalau dia berlebih, ini yang akan menjadi pemangsa ya, malah menjadi merusak terhadap tubuh kita. Jadi tidak boleh terlalu banyak radikal bebas ini. Nah, tubuh bisa mengendalikannya, tapi kalau sudah terlalu banyak, susah juga. Itulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas ini berbahaya untuk kesehatan apabila kadarnya terlalu tinggi. Jadi tadi yang saya bilang kalau dia kadarnya tidak tinggi, dia bisa melawan infeksi. Jadi radikal bebas dengan kadar berlebih dapat memicu timbulnya kondisi stres oksidatif. Jadi ini yang akan menyebabkan penyakit kalau sudah terjadi stres oksidatif. Jadi terjadi banyak sekali penumpukan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, lama-lama ini akan merusak DNA dari tubuh kita. Kerusakan DNA ini dapat meningkatkan resiko beragam penyakit. Termasuk di sini adalah kanker, penyakit jantung, diabetes, penyakit degeneratif ya, yang mengganggu saluran saraf pusat, misalnya Alzheimer, pikun, dan juga penyakit-penyakit degeneratif lain seperti rematik, itu juga karena adanya kerusakan di DNA. Jadi kerusakan di dalam tubuh kita. DNA ini sangat penting sekali. Ya. Nah, oxidative stress ini terjadi pada waktu sel normal itu dia diserang oleh radikal bebas yang tadi saya sebut, yang tidak stabil dan sangat mengganggu sekali, dan dia selalu kesana kemari mencari sel-sel karena dia pasangannya tidak ada ya, molekul pasangan tidak ada,
sehingga dia akan merusak sel normal ini. Ini yang disebut sel oxidative stress cell. Jadi kalau radikal bebas dalam juga banyak dapat merusak sel yang melalui yang kita sebut proses stres oksidatif. Sehingga dapat berujung pada beragam penyakit dan gangguan medis. Banyak sekali penyakit yang dapat disebabkan oleh radikal bebas ini. Jadi kalau sudah terjadi oksidatif stres ya, kalau dia sudah kebanyakan. Beberapa penyakit itu adalah dengan stres oksidatif dan radikal bebas, yaitu gangguan sistem saraf pusat, seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, demensia ya, jadi ketuaan ya, lalu pikun. Nah, ini semua karena gangguan sistem saraf pusat oleh radikal bebas. Lalu penyakit yang kedua adalah penyakit jantung karena tersumbatnya pembuluh darah. Nah, ini juga akibat dari radikal bebas itu yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darahnya. Dan ini akan menyebabkan penyakit jantung. Lalu penyakit autoimun juga seperti rheumatoid arthritis. Ini karena yang tadi kita sebut ya, kalau radikal bebas sudah kelebihan banyak, dia akan mengganggu sistem sel-sel saraf, sistem imun tubuh kita. Nah, maka terjadi penyakit autoimun. Dan terlebih lagi, dia akan merusak sel-sel tubuh kita kalau radikal bebas terlalu banyak, sehingga menyebabkan kanker. Dia merangsang sehingga sel-sel yang satu jadi menjadi 2, 3, dan langsung makin banyak itu yang disebut sel kanker ya. Jadi makin banyak karena sama radikal bebas dirangsang. Terjadi pertumbuhan banyak sekali, terjadilah kanker. Lalu penurunan kemampuan penglihatan seperti katarak. Ini juga karena adanya radikal bebas mengganggu lensa dari mata kita, sehingga terjadi seperti awan ya menutup lensa mata kita, sehingga orang penglihatannya terganggu. Ini juga karena radikal bebas itu. Yang paling lagi adalah diabetes mellitus. Ini udah pasti penyakit diabetes atau penyakit gula. Ini juga karena radikal bebas sehingga mengganggu sistem sel-sel di pankreas, sehingga insulin produksinya juga terganggu, maka terjadilah penyakit diabetes ya atau gula. Juga penyakit yang mengiring proses penuaan, seperti tadi yang saya sebut ya, Parkinson, Alzheimer, dan juga penuaan ini juga di kulit ya, di kulit aging ya. Jadi bertambahnya usia, maka radikal bebas ini juga karena sel-sel bertambah usia terjadi kemunduran dari sel, maka cepat sekali radikal bebas ini mengganggu sehingga terjadi kerutan-kerutan ya, dan atau hitam-hitam, hiperpigmentasi. Ini juga karena radikal bebas sehingga mempercepat proses penuaan. Jadi agingnya cepat ya. Ini juga karena radikal bebas itu. Aterosklerosis atau pembuluh darah yang penyempitan. Ini akibat dari tadi yang seperti di penyakit jantung ini, adanya penyumbatan ya. Ini penyumbatan di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya jadi keras ya. Dan ini juga menyebabkan penyempitan. Lalu tekanan darah tinggi. Juga ini disebabkan oleh radikal bebas yang menyebabkan jantung memompa harus lebih keras lagi karena adanya sumbatan tadi ya, karena dari radikal bebas. Jadi menyebabkan tekanan darah jadi meningkat ya.
Nah, tadi yang saya bilang kan radikal bebas itu ada yang dari dalam yang disebut endogen dan ada yang dari eksogen. Itu yang berasal dari luar tubuh kita ya. Nah, itu banyak sekali yang dari luar tubuh kita, yang dari asap rokok, dari yang tadi saya bilang, dari polusi udara yang kotor ya, dari knalpot, dan dari sinar matahari itu juga bisa menyebabkan radikal bebas yang dari luar tubuh kita, bukan yang dari endogen. Radikal bebas yang eksogen atau yang dari luar itu lebih banyak memapar tubuh kita dibandingkan yang endogen. Jadi radikal bebas eksogen itu yang ada di luar tubuh itu lebih merusak. Dan kalau yang di dalam tubuh, yang radikal bebas yang biasa di tubuh itu antara lain molekul superoksid, hidroksi, nitrit, oksid, lipid peroksida. Sedangkan yang dari luar ya kayak nikotin tadi, sinar matahari ya, atau knalpot, atau ya obat-obatan yang kita minum itu juga menyebabkan radikal bebas yang dari luar ya. Nah ini kalau dia terlalu banyak, ya yang saya bilang tadi, dia akan menggerogoti sel-sel tubuh kita dan merusak keutuhan dari genetik kita, DNA ya, DNA yang merupakan blueprint tubuh untuk makhluk hidup ya, untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Kalau itu udah rusak, wah semuanya jadi terganggu ya. Jadi radikal bebas dia hanya mempengaruhi bagian luar dari sel, tapi dia juga ada yang merusak hingga ke inti sel. Jadi elektron yang tidak berpasangan dari suatu molekul radikal akan bereaksi dengan molekul yang menyusun tubuh manusia. Jadi itulah yang terjadi sehingga terjadi kerusakan di sel tubuh kita. Sampai-sampai selain rusak juga sampai bisa terjadinya kematian sel ya. Sel tubuh kita bisa sampai mati, tidak berfungsi lagi. Itulah akibat dari radikal bebas ini. Jadi pembentukan radikal bebas itu seperti begini. Jadi sinar ultraviolet dia akan mempengaruhi sel-sel dan sel-sel ini akan menjadi radikal bebas dan radikal bebas ini yang akan merusak DNA dari tubuh kita. Jadi ini DNA adalah sel-sel yang untuk pertumbuhan dari semua sel-sel di dalam tubuh kita. Ini blueprint-nya, ini sumbernya ya sel-sel tubuh kita. Lalu polusi udara. Jadi polusi udara ini yang kotor, baik dari knalpot mobil, dari pabrik ya, dari asap rokok. Ini membuat radikal bebas ditambah dengan ultraviolet dari matahari, juga ini akan merusak dari DNA tubuh kita. Juga radiasi ya, orang yang sakit kanker, dia mendapat terapi radiasi, sinar ya, dapat sinar, ini juga merusak, menyebabkan radikal bebas yang akan merusak dari DNA kita. Juga dari nikotin ya, rokok, membuat radikal bebas, menjadi radikal bebas, lalu merusak tubuh kita. Juga dari metabolisme ya, jadi pencernaan kita, makanan-makanan yang mempengaruhi metabolisme tubuh juga akan merusak DNA kita. Juga dari peradangan ya, infeksi-infeksi akan menyebabkan, tadi saya bilang, merusak, menjadikan radikal bebas, juga akan merusak. Jadi banyak sekali ya radikal bebas yang merusak. Dan sumber-sumbernya ini yang kita sebut tadi, sumber eksogen dari luar, ini semua. Dan ini dari dalamnya, dari dalam tubuh kita. Jadi radikal bebas yang berlebihan tidak baik bagi tubuh.
Kalau tidak berlebihan, dia akan melawan infeksi. Itulah radikal bebas. Juga selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, ini yang paling penting untuk kecantikan, radikal bebas juga berkontribusi terhadap penuaan kulit ya. Jadi banyak orang yang masih umurnya masih muda, tapi dia sudah langsung ada penuaan. Ini juga akibat dari radikal bebas. Kita lihat kan yang orang-orang yang di sawah, yang kerjanya di sawah, orang yang kerjanya di bawah sinar matahari, pasti umur yang sama dengan kita bandingkan dengan orang yang di kota yang tidak terlalu terpapar sinar matahari, pasti kerutannya lebih banyak yang kerja di sawah itu daripada yang di kota ya, karena jarang kena matahari. Jadi ini karena paparan radikal bebas membuat kolagen menjadi lemah. Kita kan di kulit kita ini ada kolagen. Nah, ini membentuk keriput di kulit. Jadi keriput di kulit akan cepat terbentuk pada orang yang terlalu banyak terpapar sinar matahari. Itu biasanya kita akan lihat jelas sekali orang yang kerjanya di bawah sinar matahari dengan orang di kota yang tidak kerja di bawah sinar matahari. Nah, jadi proses penuaan juga akibat dari radikal bebas ya. Pada umumnya semua sel jaringan organ tubuh dapat menangkal serangan radikal bebas karena di dalam sel terdapat jenis enzim khusus yang mampu melawannya. Itu tadi yang saya bilang. Kalau masih sedikit radikal bebasnya masih bisa dilawan oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita. Banyak enzim-enzim di tubuh kita ya. Tapi karena manusia secara alami mengalami degradasi atau penurunan seiring dengan peningkatan usia, nah ini juga nggak bisa diatasi ya oleh tubuh kita. Akibatnya pemusnahan radikal bebas tidak dapat terpenuhi dengan baik. Maka kerusakan jaringan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, jadi proses penuaan itu ya karena inilah ya terjadi kemunduran. Tapi nanti kita akan lihat bahwa produk kita ini ada yang bisa menghindari ini atau melawan keadaan ini supaya tidak cepat terjadi proses penuaan ini. Jadi contohnya ya, di kulit menjadi keriput tuh karena kehilangan elastisitas jaringan kolagen serta otot. Terjadinya bintik pigmen kecoklatan atau flek juga karena terjadinya hiperpigmentasi ya, karena melaminnya juga dirusak oleh radikal bebas ini. Lalu terjadi flek. Nah, pikun itu karena cepat, selain karena kemunduran dari sel-sel kita, juga ada yang pikun yang terlalu cepat terjadi. Ini karena radikal bebas. Lalu Parkinson dan Alzheimer, ini juga penyakit-penyakit yang menyerang susunan saraf pusat. Nah, ini biasanya terjadi karena kemunduran, yaitu karena sudah tua, ya, kemunduran dari sel-sel. Tapi ini dapat diatasi dengan antioksidan. Ini karena dinding sel saraf yang terdiri dari asam lemak tidak jenuh, merupakan sasaran empuk dari radikal bebas. Jadi, radikal bebas kalau terlalu berlebih, cepat sekali nih akan merangsang ini. Jadi ini memang akan terjadi, tapi dengan adanya produk kita nanti kita akan pelajari, ini dapat diatasi. Jadi antioksidan adalah sifat berbagai senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Jadi antioksidan itu merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul yang tadi, yang lain itu. Itulah gunanya antioksidan ini. Dia merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi.
yang tadi saya sebutkan radikal bebas kan karena adanya proses oksidasi ya. Nah, si antioksidan ini dia merupakan molekul yang memperlambat atau mencegah. Apa sih oksidasi itu? Adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas. Nah, reaksi ini akan terjadi terus berantai yang dapat merusak dari sel yang normal karena dia terus-terusan terjadi ya, sehingga terjadi reaksi yang berantai yang terus terakumulasi sehingga terjadi kerusakan dari sel yang tadi yang saya sebut reaksi radikal bebas tadi. Jadi kalau antioksidan ini kalau dia tidak terlalu kalau radikal bebas tidak terlalu banyak, bisa dilawan oleh antioksidan ini yang merupakan molekul yang memperlambat atau mencegah terjadinya oksidasi molekul atau memperlambat terjadinya radikal bebas itu ya. Inilah yang disebut antioksidan. Nah, sumber antioksidan yang di luar tubuh kita banyak ya, seperti blueberries, buah-buahan, sayur, buah-buahan juga green tea dan dark coklat. Nah, di produk kita kan ada sayur-sayuran dan buah-buahan, ada juga vitamin yang bisa melawan radikal bebas ini. Jadi nanti kita lihat kehebatan dari produk Maximax. Dia ada ini semua nih, ada sayuran, ada buah, dan juga ada produk ingredient lain yang dapat melawan radikal bebas ini. Nah, tubuh kita itu dia butuh antioksidan selain yang ada di dalam tubuh. Nah, produk Maximax ini adalah antioksidan, di mana dia menolong si radikal bebas yang di mana molekul-molekulnya itu tidak berpasangan ya. Nah, sama antioksidan dari produk Maximax ini, dia dikasih elektron sehingga ada pasangan. Jadi dia menyumbangkan elektron si antioksidan kita. Nah, akhirnya ini menjadi sel yang normal ya, bukan radikal bebas ini. Itulah daya kerja dari antioksidan. Dia memberikan sumbangan elektron. Dan tadi kita sebut bahwa radikal bebas itu adalah molekul yang tidak ada pasangannya, dan oleh antioksidan diberi pasangan sehingga dia menjadi sel yang normal. Dan kita tahu radikal bebas itu kan menyebabkan penuaan dini, kerusakan jaringan, kanker, gangguan jantung, penyakit-penyakit degeneratif, tadi seperti saya sebut diabetes, ya, hipertensi, banyak lagi autoimun, banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi antioksidan ini bekerjanya adalah membuat molekul ini menjadi stabil dengan memberikan sumbangan elektron ya. Itu supaya kita lebih jadi mengerti. Jadi, elektronnya ada pasangannya. Dia menjadi sel yang normal kembali ya. Antioksidan merujuk pada sifat molekul yang dapat menangkal radikal bebas. Jadi seperti radikal bebas, molekul antioksidan juga ada yang berasal dari tubuh dan ada juga yang berasal dari luar tubuh. Tadi kan radikal bebas juga ada yang dari dalam tubuh, ada yang dari luar tubuh. Nah, antioksidan yang dari luar tubuh itu berasal dari makanan-makanan yang sehat. Jadi seperti
produk kita ini kan termasuk makanan sehat ya. Ada banyak jenis molekul antioksidan yang tersebar di berbagai makanan, yaitu berupa vitamin A, vitamin C, vitamin E, glutathione. Nah, ini semua antioksidan yang ada dari dalam tubuh. Kalau yang ininya ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita sendiri juga membentuk antioksidan. Nah, molekul antioksidan dari makanan tuh banyak tergantung di buah dan sayuran, kacang-kacangan, bawang putih, kayu manis, teh hijau, serta makanan yang bersumber dari tumbuhan lainnya. Nah, nanti produk kita satu-satu akan kita lihat ya, dia mengandung apa saja yang bisa menjadi antioksidan. Terus kita juga bisa mengoptimalkan fungsi antioksidan tersebut dengan menjalani gaya hidup yang sehat ya. Jadi selain kita makan produk, tapi juga kita harus menambah dengan berjemur di sinar matahari. Karena ini akan merangsang sehingga terbentuknya vitamin D ya. Di mana vitamin D ini juga bagus ya untuk imun, juga antioksidan yang bagus ya. Lalu gaya hidup yang lain yang kita juga harus hindari adalah menghindari rokok dan paparan asap rokok. Tadi kita tahu bahwa ini akan merupakan anti radikal bebas yang sangat berbahaya buat tubuh kita yang dari luar. Lalu mengurangi konsumsi alkohol, sudah jelas ya. Ini merusak sel-sel hati kita. Lalu berolahraga dan melakukan aktivitas fisik lainnya, ini bagus juga ya untuk menghindari radikal bebas. Jadi dipakai inersi sehingga sel-sel radikal bebas jadi berkurang. Lalu menghindari paparan gas atau zat kimia yang berbahaya ya. Jadi misalnya asap-asap dari knalpot mobil, knalpot motor, dari pabrik, pokoknya asap-asap yang tidak baik ya. Lalu tidur dan istirahat yang cukup. Kita semua tahu itu. Ini juga dapat membantu dalam kita melawan radikal bebas. Ini sekedar pengetahuan ya. Tapi yang paling yang kita tunggu-tunggu adalah kita sebaiknya tahu produk Maximax yang mengandung antioksidan. Kita beruntung sekali ada MaxiBoost dan MaxiBio. Di MaxiBoost kita tahu yang antioksidannya tinggi itu di matcha. Kita tahu matcha ini kan dari akar ya. Akarnya itu ada 3 macam. Ada akar merah, ada akar hitam, ada akar kuning. Kalau yang merah itu untuk membantu sistem reproduksi dari wanita. Jadi meningkatkan sistem hormon wanita untuk reproduksinya ya. Jadi untuk supaya ya, fertil, bukan infertil tapi subur. Nah, matcha ini yang merah untuk itu membantu wanita ya dalam sistem reproduksinya. Yang hitam itu untuk pria. Jadi matcha akar yang hitam untuk pria dalam meningkatkan hormonnya juga ya dan meningkatkan staminanya. Terus membantu mencegah pembentukan radikal bebas juga ini matcha ini. Dia juga meningkatkan kadar antioksidan karena dia mengandung saponin, flavonoid, dan glukosinat. Jadi kita tidak hanya bicara saja, tapi ini betul-betul matcha ini berguna sebagai antioksidan karena ini tadi ya mengandung saponin, antioksidan yang sangat tinggi, flavonoid dan glukosinat. Sedangkan cordyceps yang ada di MaxiBoost membantu meredakan peradangan. Jadi cordyceps yang ada di MaxiBoost dia membantu meredakan peradangan. Kita tahu
Peradangan itu kan radikal bebas ya. Jadi dia diredakan. Jadi dia sebagai antioksidan juga. Lalu menaikkan imun si cordyceps ini. Dan cordyceps ini melawan sel kanker. Jadi kita tahu bahwa Maxibus bagus sekali ya untuk melawan orang sakit kanker. Dan juga Maxibus ini di cordyceps ini dia ada anti agingnya. Jadi penuaan ya, anti penuaan. Yang keriput-keriput, cordyceps ini bisa membantu. Lalu di Maxibus ini ada multivitamin. Kita tahu tadi kan antioksidan tuh multivitamin ya, tinggi antioksidannya. Seperti vitamin C, vitamin E, juga vitamin D ya. Dan multivitamin ini juga menyembuhkan luka dengan cepat. Jadi dia anti infeksi juga ya. Lalu yang paling penting dia memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Ya, multivitamin ini. Lalu di Maxibio ada bunga sakura, vitamin C, glutathione, dan red beet. Nah, kita lihat satu-satu. Bunga sakura ya, karena dia kaya antioksidan. Nah, ini juga menangkal efek buruk dari radikal bebas ya. Antioksidan kan menangkal radikal bebas, yaitu misalnya tanda-tanda penuaan, hiperpigmentasi, kulit yang kusam. Nah, ini bunga sakura ini sangat berguna sekali, sangat berfungsi sekali dalam menangkal penuaan ini. Lalu vitamin C, kita tahu ya tadi bahwa multivitamin, vitamin C ini dia menangkal infeksi. Dan juga dia antioksidan yang tinggi ya, vitamin C. Lalu di Maxibio ini ada glutathione, ini yang sangat penting sekali. Glutathione ini menangkal radikal bebas ya. Tubuh kita sendiri juga ada glutathione. Tapi kadang-kadang kurang dalam untuk melawan radikal bebas yang begitu banyak ada ya di sekeliling kita. Jadi perlu nih Maxibio untuk menambah. Dia antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Glutathione ini, tubuh kita juga ada ya. Dia juga tubuh kita memproduksi glutathione ini. Tapi kan karena radikal bebasnya banyak, jadi kurang. Jadi perlu Maxibio ini yang di mana ada glutathione-nya. Jadi glutathione ini dia mencegah kerusakan sel. Lalu memperbaiki sel yang sudah rusak, ini glutathione ini. Terus dia menunjang kekebalan tubuh. Jadi itu banyak ya fungsi dari glutathione. Dan yang tidak kalah penting di Maxibio ini ada red beet. Dia red beet ini sangat tinggi antioksidannya ya. Sudah terbukti. Dan dia juga anti peradangan. Itulah tadi ya, bahwa seperti tadi topik kita adalah keajaiban antioksidan dari produk Maximax. Jadi produk Maximax betul-betul mengandung antioksidan dengan yang saya tadi bacakan dari Maxibus dan Maxibio ya. Tapi juga Maxlem kita butuh juga untuk detoxnya ya. Maxlem juga bisa untuk detox. Demikianlah keajaiban dari antioksidan dari produk kita. Ya, sekian. Kalau nanti ada pertanyaan, saya silahkan. Demikianlah tadi keajaiban dari produk Maxibat yang mengandung keajaiban antioksidan dari produk Maximax. Ya.